living as a citizen of the kingdom of heaven. Dalam perumpamaan yang salah satu paling terkenal dan yang disampaikan Tuhan Yesus tentang the prodigal son. Lukas pasal 15 mulai ayat 11 dan selanjutnya tentang dua orang putra. Tapi bagi saya sebenarnya tiga orang putra. Yang satunya adalah Kristus yang mengajar bagaimana to be a good son. Dan kita tahu bagaimana putra yang bungsu berkata, berikan bagianku. Itu sesuatu yang paling kurang ajar dan bisa dirajam batu sampai mati. Papanya masih hidup. Warisan itu setelah papanya meninggal. Lalu di firman Allah mengatakan dia jual semuanya. Dia jualnya sembarangan saja, dia tidak menghargai. Sama seperti Esau tidak menghargai yaitu haknya sebagai anak sulung, hak sebagai warga kerajaan. Kita melihat kemudian dia pergi ke negeri yang jauh. Dan di sana terjadi bencana kelaparan. Kita pernah mengalami bencana-bencana ya belakangan ini. Dan dia menjadi melarat. Bukan cuma itu, dia terpaksa bekerja pada seorang majikan. 15. Majikan di sana adalah the citizen of that kingdom, of that country. Jadi kita lihat kalau kita ini keluar daripada kerajaan Allah, kita masuk dalam kerajaan musuh. Bumi ini sampai sekarang masih dikuasai oleh iblis dengan segala sistemnya. Jangan pernah lupa, kita dengar beberapa hari yang lalu Charlie Kirk. Dia mengatakan kebenaran, dia pro Israel dan ditembak. Kenapa lehernya? Untuk dibungkam. Karena itu setiap orang percaya harus tahu opposition is normal. Tapi kemudian dia disuruh jaga babi dan bahkan tidak boleh makan makanan babi sekalipun dia kelaparan. Kamu meninggalkan rumah bapamu, siap melarat, kelaparan, dan jadi hamba. From a son, become a slave daripada bangsa lain. Di dunia ini cuma ada dua kerajaan, kerajaan gelap dan kerajaan terang. Lalu sadarlah dia. Kalau dikatai bapak yang tidak ngerti, perutnya yang berkata, kruyuk, kruyuk, kruyuk. Dia sadar betapa banyaknya makanan. I tell you, the kingdom of God adalah kerajaan kelimpahan. Bahkan orang upahan di situ pakai mistios. Mistios itu adalah buruh harian. Tidak ada yang kelaparan, semuanya kenyang. Firman Allah mengatakan he became in want. Ada kekurangan. Melarat di sana adalah kekurangan. Di dalam kerajaan Allah ada kepuasan. Dan kita lihat di sini pertanyaannya, are you in the kingdom of God? Atau kamu ada sebetulnya warga kerajaan tetapi kamu meninggalkan bapakmu, rumah bapakmu, meninggalkan kerajaanmu dan kamu jadi hamba. Perhatikan keadaanmu. Kalau kamu harus minta tolong kepada orang fasik, something very wrong dalam standingnya kita. Sebaliknya kita melihat bagaimana kakaknya cukup makan dan sebagainya tetapi tidak mengerti bagaimana hak dari seorang putra. Yang satu tahu haknya, tidak tahu kewajibannya. Tetapi anak yang sulung tahu kewajibannya, tidak tahu haknya. Tetapi sebagai pengikut Kristus kita tahu kewajiban kita, tapi kita juga tahu hak-haknya kita. Live as a citizen of the kingdom. Dan jangan pernah minta tolong kepada citizen of this world. God bless you. Amin.
suci, Allah Maha Kuasa. Jika kami puji di pagi yang teduh, suci, 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 murah dan perkasa, Allah Tritunggal, agungnya Bapa. Segala pujian bagimu, segenap nafas muliakanmu, surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan. Segala pujian, segala pujian bagimu, segenap nafas muliakanmu, surga bumi kan berseru, kuduslah segala puji, segala pujian bagimu, segenap nafas muliakanmu, surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan. Lebih lagi nyanyikan segala pujian, segala pujian bagimu, segenap nafas muliakanmu. Kami semua menyembahmu, kami semua menyembah. Kuduslah Tuhan, kuduslah Tuhan damai. Sekali lagi segala pujian, segala pujian bagimu, segenap nafas mulia. Kami semua menyembahmu, kami semua menyembahmu. Kuduslah Tuhan, kuduslah Tuhan. Katakan kami semua menyembahmu. Kuduslah Tuhan. Sekali lagi kami semua menyembahmu. Kuduslah Tuhan namamu. Berikan sorak bagi Allah kita, katakan amin. Haleluya. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Yang setuju katakan haleluya, haleluya. Mari sama-sama tepuk tangan bagi Raja. Yeah. Pujian dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Allah yang kekal. Amin, amin. Dan segala bangsa, ciptaan semesta sujud di hadapanmu. Surga bumi nyatakan kemuliaanmu, dan setiap lutut bersujud menyembah Tuhan. Kami tinggikan kerajaanmu kekal selamanya, Allah yang kekal. Mari saya bertepuk tangan bagi dia. Come on. Katakan pujian dan hormat,
hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Allah yang kekal. Dan segala bangsa ciptaan semesta sujud di hadapan. Angkat tanganmu, katakan, surga bumi nyatakan kemuliaan-Mu dan setiap lutut bersujud menyembah Kau Tuhan, kami tinggikan kerajaan-Mu kekal selamanya, Allah yang kekal. Haleluya. Mari nyanyikan kerajaan-Mu, kerajaan-Mu berkuasa di bumi. Puji Allah yang kekal, sebab perbuatan-Mu ajaib dan besar. Puji Allah yang kerajaan-Mu, kerajaan-Mu berkuasa di bumi. Puji Allah yang kekal, sebab perbuatan-Mu ajaib dan besar. Puji Allah yang kerajaan-Mu, kerajaan-Mu berkuasa di bumi. Mari puji, puji Allah yang kekal, sebab perbuatan-Mu, perbuatan-Mu ajaib dan besar. Puji Allah yang sekali lagi kerajaan-Mu, kerajaan-Mu berkuasa di bumi. Haleluya. Puji Allah yang kekal, sebab perbuatan-Mu ajaib dan besar. Puji Allah yang surga bumi nyatakan kemuliaan-Mu dan setiap lutut bersujud menyembah Kau Tuhan, kami tinggikan kerajaan-Mu kekal selamanya, Allah yang kekal. Mari semua, come on, tepuk tangan. Saudara katakan kerajaan-Mu. Haleluya, come on. Haleluya. Lagi saudara nyanyikan kerajaan-Mu. Amin, amin. Haleluya. Sama-sama kerajaan-Mu, kerajaan-Mu berkuasa di bumi. Puji Allah yang kekal, sebab perbuatan-Mu ajaib dan besar. Puji Allah. Sekali lagi, kerajaan-Mu, kerajaan-Mu berkuasa di bumi. Puji Allah yang kekal, sebab perbuatan-Mu ajaib dan besar. Puji Allah yang kekal. Oh haleluya, haleluya. Mari sama-sama bersorak. Bersoraklah bagi Allah, muliakanlah namanya, sebab Dia maha besar. Bernyanyilah, bermazmurlah bagi Tuhan, tinggikanlah
Mazmurlah bagi Tuhan. Amin. Tinggikanlah namanya, sebab Dia maha besar. Terpujilah Allah yang maha tinggi, segala kuasa di tangannya. Allah pemenang dan berkuasa. Hosana. Terpujilah Allah yang maha tinggi. Yes. Segala kuasa di tangannya. Allah pemenang yang berkuasa. Katakan Hosana. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Allah yang maha tinggi, segala kuasa di tangannya. Allah pemenang dan berkuasa. Hosana. Allah pemenang dan berkuasa. Hosana. Allah pemenang dan berkuasa. Hosana. Semuanya bertepuk tangan, come on. Semuanya katakan. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku segala jiwa dan pengharapan, tak ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Hanya Kau yang layak diberikan. Semuanya memuji Dia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Haleluya. Mari semuanya katakan. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Segala jiwa dan pengharapan, tak ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Semuanya katakan. Hanya Kau yang layak diberikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selama. Hanya Yesus Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Katakan Yesus. Kaulah Raja mulia. Mari semuanya bertepuk tangan bagi Raja. Come on. Kau Raja Tuhan.
Sebab hanya satu Raja yang kami sembah pagi ini, yaitu Yesus Raja kami yang ajaib dan luar biasa. Hari ini umatmu datang hanya menyembah Engkau Tuhan. Haleluya. Makasih Tuhan. Makasih Tuhan, dimuliakan, oh Yesus, ditinggikan, Yesus, Yesus, Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang bertahta, yang berkuasa, Yesus, Yesus, Yesus Tuhan, Kau Raja, dimuliakan Kau Tuhan, dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan, Kau Raja yang bertahta, yang bertahta, yang berkuasa, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. You are holy, holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. You are holy, you are holy, holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. You are holy, holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. You are holy, holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. Sing, you are holy, you are holy, Lord. Are you, Lord God Almighty? Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. Sing, you are holy, holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. You are holy,
Yesus Tuhan, Kau Raja. Lebih lagi bagi Raja. Oh, dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan, Kau Raja yang bertahta, yang bertahta, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Kau Raja. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Raja. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku.
Worthy is the Lamb. Oh, sing you are holy. You are only holy. Worthy is the Lamb. Hey, worthy you are are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb. 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 Worthy. Amen. Praise God. Hallelujah. Amen. Kudus, kudus namamu ya Tuhan. Karena Engkaulah Raja yang bertahta di atas tahta yang tidak tergoyahkan. Kami boleh ada hari ini karena anugerah kasih karunia Tuhan. Kami memiliki Raja yang mengasihi kami, yang mengorbankan dirinya dan membuktikan bahwa dirinya bangkit untuk memberikan kami harapan. Untuk kami bisa memerintah bersama-sama dengan Raja yang tidak tergoyahkan, Yesus Kristus yang adalah Tuhan. Engkau kudus Tuhan. Tuhan, di kesempatan hari ini izinkan kami untuk terus belajar, untuk terus melatih hati kami, pikiran kami, supaya kehidupan kami selaras dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam setiap kami. Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu, biarlah firman ini menjadi kekuatan dan menjadi landasan kehidupan kami. Sehingga kami pulang dari tempat ini, kami tidak menjadi pribadi yang sama lagi, tapi pribadi yang diubahkan secara pikiran, hati, dan jiwa kami. Urapi setiap kami, baik hamba yang berbicara maupun setiap kami yang mendengar Tuhan. Kami dipenuhi dengan Roh Kudus, kami diberikan hikmat, diberikan kemampuan untuk mengerti isi hati Tuhan. Sehingga apa yang kami dengar, kami bisa melakukan dalam kehidupan kami. Dan kami memuliakan Bapa yang di surga. Kami siap untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sebelum duduk Bapak Ibu salam 10 orang yang tidak kenal, say apa kabar. Jangan cuma salam, kamu cantik banget, kamu ganteng. Thank you team praise and worship. Shalom semuanya. Eko ini. Sorry. Oke, cek 1 2 3. Salam semuanya. Apa kabar? Bersemangat hari ini ataukah lemas? Saya percaya penuh dengan sukacita, amin. Berapa minggu kita ketemu ya? Minta maaf karena saya harus melakukan tanggung jawab keluar kota beberapa minggu. Dan saya percaya bahwa selama 2 minggu kita sudah banyak belajar juga, amin. Dan kita dimasuk di tema yang baru, Living as a Citizen of Heaven, atau hidup sebagai warga kerajaan Allah. Nah, hari ini sharing yang saya ingin sampaikan judulnya kalibrasi. Saudara familiar dengan kata kalibrasi? Ada? Kalibrasi temannya Kali Acai? Bukan. Kalibrasi. Apa itu kalibrasi? Kalibrasi adalah proses membandingkan satu alat ukur dengan standar yang memiliki akurasi dan keandalan yang diketahui seperti standar nasional atau internasional, untuk memastikan bahwa alat ukur tersebut memberikan hasil yang akurat dan dapat dipercaya. Jadi kalibrasi ini digunakan untuk memperbaiki misalnya alat ukur, alat timbangan yang mungkin meleset berapa mili atau berapa senti gitu, di-adjust lagi. Atau mungkin kalibrasi kalau umumnya buat kita, salah satu contoh kalibrasi gitar. Gitar itu kalau dia punya bunyinya, gitarnya lagi nggak harmonis, dia mesti dikalibrasi, dia mesti di-adjust supaya bunyinya merdu kembali.
Nah, kenapa hari ini saya mau sharing tentang kalibrasi? Karena saya percaya bahwa kehidupan kita penuh dengan faktor-faktor yang membuat kita akhirnya gak fokus lagi, gak punya arah yang tepat. Kita punya tujuan gak akurat lagi. Saya mau kita Bapak Ibu coba ikut saya ya. Coba semua tutup matanya. Oke, tutup matanya. Tenang, saya nggak gigit. Tutup matanya aja. Saudara, ketika saya bilang 1, 2, 3, saudara tunjuk dengan tangan saudara arah utara menurut saudara. Oke? Siap? Arah utara ya. 1, 2, 3. Tunjuk. Oke. Oke? Coba angkat yang tangannya, jangan ragu-ragu dong. Sudah? Buka matanya, coba lihat kiri kanannya, arahnya sama nggak? Ada yang ke atas, ada yang ke sana, ada yang ke sana. Arah utara itu kurang lebih lurus tapi belok sedikit miring ke sana. Oke? Bapak Ibu bisa lihat nggak? Bahwa setiap kita memiliki perspektif atau punya pandangan tentang arah utara masing-masing. Sama halnya kalau saya boleh bilang, kita orang percaya, kita punya arah tentang Kristus, ada yang ke sana, ada yang ke sana, ada yang ke sana, ada yang ke sana. Tapi ada satu arah yang benar. Arahnya dari mana? Ya tadi tuh kalau arah utara, ya di sana arahnya. Itu sesuai kompas. Coba mungkin saudara bisa buka kompas. Pasti arahnya ke sana. Nggak mungkin berubah. Saudara mau putar gimana pun pasti arahnya ke sana. Saudara mau lari ke sana pasti selalu titiknya sama. Sama halnya kalau kita dalam kehidupan kita, kalau kita sebagai orang percaya, kita nggak punya arah yang jelas. Kita punya arah berdasarkan asumsi kita. Kita merasa bahwa kita sudah datang ke gereja, kita merasa bahwa semuanya kita sudah tahu, kita sudah melayani, kita sudah dekat dengan Tuhan. Tapi pada kenyataan, jangan-jangan kita punya arah yang salah. Itu sebabnya hari ini saya mau kita belajar bahwa kehidupan kita mesti mengkalibrasi lagi. Kita mesti mengadjust lagi. Kita mesti menyesuaikan lagi. Kita mesti memperbaiki kembali. Yang arahnya yang tadinya mungkinnya meleset, hari ini kita mesti ke arah yang benar. Itu sebabnya Rasul Paulus bilang di Roma 12 ayat 2, dan janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budi sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Oke? Jadi Roma 12 sendiri udah berkata bahwa kalau kita mau hidup dalam kebenaran, kalau kita mau jadi orang percaya, pikiran kita udah nggak bisa berkalibrasi dengan cara dunia, tapi pikiran kita harus sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Allah. Pikiran kita harus diubahkan, pikiran kita harus diselaraskan kembali. Waktu saya merenungkan hal ini, saya lihat bahwa nggak salah kenapa sampai Yesus disebut sebagai batu penjuru. Pernah dengar Yesus disebut batu penjuru? Saudara tahu arti batu penjuru enggak? Kalau zaman dulu batu penjuru, saudara mau bangun rumah anggaplah sebesar panggung ini. Ada satu batu yang menjadi ukuran. Batu itu yang menjadi selalu sudut atau disebut bilang kalau bahasa Inggrisnya cornerstone. Dia mulai dari batu itu, dari batu ujung sana dia susun lagi. Jadi patokannya selalu batu itu. Nah seringkali kan firman Tuhan bilang Yesus seperti batu yang dibuang orang. Tapi dia dipakai sebagai batu penjuru. Batu penjuru untuk mengukur, mengkalibrasi kita. Apakah kita ini masih tetap dalam desainnya Tuhan ataukah kita jauh daripada Tuhan. Itu sebabnya kenapa salib bukan hanya salib yang sebuah lambang, tapi itu sebuah arah yang harus kita pakai dalam kehidupan kita supaya mengarahkan kehidupan kita seperti yang Tuhan mau. Karena ketika kita menyimpang saja sedikit dari standarnya Allah, kita akan membuat sesuatu hal yang besar, sesat dalam hal yang besar. Kalau saudara tahu pesawat pilot, nggak usah lah. Saudara yang suka bawa mobil, motor, saudara nggak usah goyang setir sedikit saja. Saudara naik motor itu lama hari, tambah hari, bergeser. Karena dalam dunia ini arusnya tuh tenang kelihatannya, tapi bergeser. Pernah ada berenang di pantai nggak?
Jadi kita punya pondok di sejajar kita, terus kita benang, kita pikir masih di depan pondok. Tahu-tahu kita sudah di pondok orang di depan. Ih, kok beda ya? Sadar atau tidak sadar, padahal kita rasa kita berdiri diam. Kita nggak sadar kita ke bawah arus, geser. Dunia seperti itu, dunia smooth, pelan tapi pasti. Dia menggeser cara kita berpikir, dia menggeser cara kita melihat Tuhan, dia menggeser cara kita mempercayai Tuhan. Itu sebabnya A.W. Tozer berkata, apapun yang menyimpang dari standar Allah meski tampak kecil akan membawa kepada kesesatan yang besar. Jadi hal kecil saja meleset, selesai. Itu kenapa kalau yang punya kendaraan ada namanya spurring and balancing. Ada yang servis mobil di sini, servis motor, ada spurring and balancing. Kalau motor dia mesti kasih adjust, dia punya steer. Atau jangan-jangan nggak pernah servis mobil. Tenang-tenang nih. Spurring and balancing supaya apa? Supaya adjust. Kalau saudara bawa mobil, saya kalau biasa bawa mobil kalau nggak spurring balancing, saudara lepas steer, jalan mobilnya bisa lari sendiri ke kiri. Kenapa fungsinya spurring and balancing? Supaya saudara bisa jalannya tetap lurus. Saudara diam lepas tangan aja tuh jalannya lurus. Nah ini penting. Kita mesti rubah, kita mesti mengkalibrasi. Apa yang harus kita kalibrasi? Yang harus kita kalibrasi adalah pikiran, hati kita, tubuh kita selaras dengan apa yang menjadi standar Tuhan. Nah untuk bisa mengkalibrasi, kita harus mengenal dulu siapa kita sebenarnya. Kita harus mengenal identitas kita. Tanpa kita bisa mengenal identitas kita nggak akan sulit dikalibrasi. Bingung mau kalibrasi apa? Jangan-jangan sampai saudara, contoh ya, kalau mobil tiba-tiba ya mungkin motor sama mobil masih bisa. Kalau motor dikalibrasi dengan mungkin mesin fotokopi nggak akan bisa nggak nyambung. Saudara harus kenal siapa saudara supaya saudara bisa dikalibrasi. Supaya saudara bisa mencapai tujuan daripada ciptaan saudara di tengah-tengah dunia ini. Sampai sini saudara bisa ikuti? Nah, identitas yang pertama yang kita bisa pelajari adalah kita adalah warga kerajaan sorga. Itu identitas pertama. Saudara dan saya adalah warga kerajaan sorga. Sebabnya dalam Filipi 3 ayat 20, karena kewarganegaraan kita adalah di dalam sorga. Dan dari situ kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Saudara dan saya bukan lagi warga negara dunia ini, tapi saudara warga negara kerajaan sorga. Ketika saudara memilih untuk mengikuti Yesus, saudara memilih untuk menjadi warga kerajaan Allah, saudara bukan lagi yang memerintah, bukan tentang dunia ini, tapi bagaimana Yesus yang memerintah dalam kehidupan saudara. Amin. Saudara bukan lagi menjadi orang yang cuman duduk diam, oke, saya yang penting diakui sebagai secara administrasi agama Kristen. Tapi saudara menghidupi lebih daripada itu. Saudara jadi warga negara kerajaan Allah. Artinya apa? Standar kehidupan saudara, cara berpikir saudara bukan lagi jadi warga negara dunia ini. Bukan lagi dengan cara dunia. Tadi yang seperti Rasul Paulus bilang, pikirannya bukan lagi cara pikir dunia, tapi pikirannya apa yang menjadi kehendak Allah. Saudara adalah warga kerajaan Allah. Yang kedua, saudara adalah cerminan sang raja. Kemanapun saudara pergi, dimanapun saudara berada, saudara lagi mencerminkan raja saudara. Siapa yang memerintah dalam hati saudara? Karena kerajaan Allah bukan masalah tempat. Kerajaan Allah berbicara tentang di mana Allah memerintah. Di mana Allah buat saudara. Di mana Tuhan buat saudara. Di mana Yesus bagi saudara. Kalau saudara berpikir Yesus cuman ya dia tokoh yang bagus dan dia bukan memerintah dalam kehidupan saudara, saudara sia-sia datang ke gereja. Tapi kalau saudara datang ke gereja, saudara mau cari tahu kebenaran dan saudara mau tahu apa yang Tuhan taruh dalam hati saudara, harusnya Yesus yang memerintah dalam kehidupanmu. Bukan lagi dunia, bukan lagi mamon. Yesus membandingkan dirinya dengan mamon, dengan dunia, dengan uang. Hari-hari ini di hatimu siapa yang memerintah? 1 Petrus 2 ayat 9 firman Tuhan berkata, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Saudara dan saya menjadi kepunyaan Allah. Saudara dan saya adalah imamat yang rajani, saudara imam dan raja.
Amin. Kok tidak ada amin? Saudara tidak yakin saudara raja? Banyak kan kita nggak yakin kalau kita raja, makanya kita nggak bisa. Kalau saudara ngerti kebenaran ini firman Tuhan yang sering kita ucapkan ulang-ulang kan. Dan masalahnya waktu kita bilang kita raja, saudara berlagak rajanya kayak raja di dunia. No, raja di sini adalah raja yang memerintah bersama-sama dengan raja yang tidak tergoyahkan, dan namanya Yesus Kristus adalah Tuhan. Saudara dan saya kemanapun saudara pergi, saudara cerminan raja. Saudara harus, kalau saudara cerminan raja, kira-kira saudara hidup sembarangan enggak? Saudara hidup dengan dosa enggak? Enggak. Saudara harus hidup sebagaimana perintah raja yang diberikan kepada saudara. Yang ketiga, identitas kita apa? Kita bukan dari dunia. Yang menarik dalam Yohanes 17 ayat 16, di mana waktu Yesus berdoa, Yesus berdoa buat siapa? Yesus berdoa buat orang-orang yang percaya buat dia. Dia bilang orang-orang yang percaya dari dia, mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Identitas kita adalah kita bukan dari dunia ini. Saudara, dari awal kita bukan dari dunia ini. Kita daripada Allah itu sendiri. Kenapa? Ketika kita percaya Yesus yang adalah Tuhan dalam kehidupan kita, kita bukan lagi sama dengan dunia. Cara berpikir kita, cara kerja kita, hikmat kita bukan lagi dengan cara dunia, tapi dengan cara Kristus. Kita bekerja di rumah kita, di tempat pekerjaan kita, bukan pakai standar dunia, tapi pakai standar kerajaan Allah. Yang tadinya kita masih tipu-tipu tipis-tipis. Ya, yang tadinya kita masih pakai orang dalam tipis-tipis. Hari ini saya mau saudara ngerti bahwa kalau saudara bukan dari dunia, cara saudara udah gak bisa pakai cara itu lagi. Saudara mesti pakai cara surga. Percaya, saudara mampu. Saya percaya Tuhan kasih saudara hikmat untuk ketemu dengan orang-orang yang tepat, untuk bisa, pasti ada buka jalan. Saya ingat sekali waktu tanah Buncen kita, waktu mau dibeli, banyak proses yang kita harus jalani, banyak proses hukum yang harus kita lewati. Tapi saya ingat sekali almarhum, dia berusaha untuk awalnya pasti pakai cara dunia waktu itu. Gimana siapa ada orang dalam. Tapi lucunya Tuhan gak izinkan hal itu terjadi. Tapi Tuhan izinkan ada orang-orang yang tepat, yang Tuhan datang. Pak, saya mau bantu gereja, saya bisa bantu buat gereja. Puji Tuhan hari ini kita punya tanah, sudah sertifikat atas nama Jemaat GBI Batu Karang Jayapura. Itu bukan karena kuat dan gagah manusia. Dan saya bisa melihat bahwa semuanya karena campur tangan Tuhan. Karena Tuhan kirimkan orang yang tepat, orang yang punya hati, orang yang mau melakukan apa yang menjadi pekerjaan Tuhan. Karena saya percaya pekerjaan dunia ini bisa dikerjakan dengan standar sorgawi. Tetapi pekerjaan di sorga gak bisa dikerjain dengan cara dunia. Terbalik. Dunia kita bisa hidup dengan standar kerajaan Allah gak? Bisa. Kita bisa hidup dengan bisa. Kalau saudara baca firman Tuhan baik-baik, saudara hidupi. Saya percaya saudara punya hidup penuh dengan sukacita dan damai sejahtera. Itu janjinya. Jangan di next dulu, belum. Mereka terlalu cepat. Pengen cepat-cepat pulang mungkin ya. Belum, masih 3 jam lagi. Amin. Amin. Jadi kita bukan dari dunia ini. Nah, untuk kita bisa menghidupi, untuk kita bisa mengkalibrasi, setelah kita mengenali identitas, kita harus tahu standarnya. Nah, sekarang kasih muncul coba. Duh, gak dimunculin. Oh, oke. Kita mesti tahu standar kerajaan Allah itu apa. Dallas Willard berkata, kerajaan Allah bukan hanya satu ide, melainkan kehidupan yang nyata di bawah pemerintahan Allah. Hidup kita harus diselaraskan dengan realitas itu setiap hari. Jadi kerajaan Allah bukan cuman ide yang orang bilang dongeng. Tapi sesuatu kehidupan yang nyata bagi orang percaya. Itu harus dihidupi setiap hari dalam kehidupan kita. Standarnya kita kerajaan Allah. Mau makan cara kerajaan Allah itu bagaimana? Mau kerja sesuai dengan standar kerajaan Allah itu gimana? Hari ini saya mau kita hidup bukan lagi coba kita rubah. Makanya firman Tuhan bilang kalau pikirkanlah yang di atas. Maksudnya pikir yang di atas bukan duduklah pikir di atas. Kira-kira Tuhan Yesus suruh pikir di atas. Kita lihat ke atas apa ya?
Bukan itu, tapi berpikir apa yang menjadi kehendak Bapa, apa yang Bapa mau dari kehidupan saya. Saudara dan saya diciptakan dengan unik, amin. Tuhan menempatkan saudara di tempat yang dalam keluarga yang unik, ditempatkan di pekerjaan yang unik, betul tidak? Karena saya percaya setiap orang punya kemampuan masing-masing, setiap orang punya karunia masing-masing. Tuhan gak salah tempatkan saudara dimanapun saudara hari ini berada. Karena Tuhan mau pakai saudara untuk menyatakan kemuliaannya. Dan saudara harus ngerti bahwa semua di mana saudara tempatkan, Tuhan mau kerajaan Allah itu nyata. Amin. Nah, sekarang apa sih yang menjadi standar kerajaan Allah? Yang pertama adalah kasih yang utama, sebagai hukum yang utama. Ini percaya. Oke. Kasih sebagai hukum yang utama. Kalau saudara bilang saudara kerajaan Allah, saudara harus punya kasih yang besar. 1 Korintus 13, firman Tuhan berkata apa? Kalau saya bisa, mari kita buka dulu, buka Alkitab kita 1 Korintus 13. 1 Korintus 13, ayat yang pertama. Sudah semuanya? Ayat yang pertama sampai dengan 3. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagi. Kasih adalah standar utama. Sehebat apapun saudara hari ini, sesukses apapun saudara hari ini, kalau nggak ada kasih dalam kehidupan saudara, nggak ada gunanya kehidupan saudara. Sehebat apapun pengetahuan saudara, sehebat apapun pelayanan saudara, kalau semua tidak dilandaskan kasih, nggak ada gunanya. Karena untuk bisa menghidupi standar kerajaan Allah, kasih itu yang menjadi utama. Kenapa kasih? Karena Allah adalah kasih. Karena ketika kita melakukan kasih, kita lagi mencerminkan Sang Raja. Karena ketika kita menghidupi kasih, kita lagi menunjukkan kasih itu kepada semua orang. Itu sebabnya kasih bukan cuma kepada Allah. Firman Tuhan bilang kalau kita mengasihi Allah, kita juga harus mengasihi sesama kita seperti mengasihi diri kita. Allah mengajarkan kita, kalau kita mau bilang kita mengasihi Tuhan, kita harus mengasihi sesama kita. Karena kalau kita nggak bisa mengasihi yang kelihatan, bagaimana mau mengasihi yang tidak kelihatan? Makanya ada firman Tuhan bilang, kalau kamu bilang kamu mengasihi Allah, tetapi kamu tidak mengasihi sesamamu, firman Tuhan bilang engkau berdusta. Saudara lagi buat dosa, saudara lagi bohong. Halo? Hari ini saya mau kita ingat, untuk kita bisa ngerti, untuk kita bisa berkalibrasi, standar ini penting kasih. Yang kedua, standar yang kedua adalah kekudusan sebagai gaya hidup. Tadi kita nyanyi, Holy are you Lord God Almighty. Ya kan? Kita nyanyi dengan kusyuk. Pertanyaannya, kita hidup sama kayak kita nyanyi gak? Kita hidup dalam kekudusan gak? Atau kita hidup jauh daripada kekudusan? 1 Petrus 1 ayat 16 ayat 6 firman Tuhan berkata, kuduslah kamu sebab aku kudus. Tuhan mau kita belajar bahwa kehidupan kita harus dalam kekudusan. Kita sudah belajar beberapa bulan yang lalu, kita gak bisa hidup di luar kekudusan Allah. Kalau saudara bilang saudara mau jadi standar kerajaan Allah, saudara harus hidup dalam kekudusan. Karena itulah standarnya. Banyak orang hari-hari ini kompromi dengan kekudusan. Mereka melihat kekudusan sebagai satu hal yang biasa-biasa aja.
yang oh iya kudus kita mesti jaga. Kudus bukan soalnya saudara jaga, saudara punya, kalau perempuan saya jaga saya punya kekudusan. Bukan begitu. Kudus secara pikiran, hati dan tubuh. Semua satu lengkap. Saudara bisa datang beribadah tapi pikiran saudara bisa tidak kudus. Saudara bisa datang beribadah tapi hati saudara bisa tidak kudus. Karena kekudusan itu adalah sebuah pilihan dalam kehidupan kita. Saudara mau hidup kudus atau saudara mau hidup dengan cara dunia. Standar yang ketiga yaitu kebenaran. Matius 6 ayat 33. Ada yang hafal? Apa? Carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Ini slide-nya memang begini atau kenapa? Kok jelek sekali ya? Biasanya nggak sebegini. Oke. Carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Waktu saudara baca firman Tuhan ini, saudara pernah merenungkan nggak kalimat ini? Saya merenungkan ulang-ulang sampai hari ini saya juga berusaha lagi merenungkan. Karena kata firman Tuhan, cari dahulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Sudahkah saudara mencari kerajaan Allah? Pertanyaannya itu. Karena ini yang harus menjadi landasan kita. Banyak orang percaya, saya bilang saya mau percaya Yesus. Tapi disuruh cari kerajaan Allah gak mau cari. Tapi disuruh minta sesuatu pengen banget. Gak pakai mikir, gak pakai cari kerajaan Allah. Mereka cari dulu Tuhan, karena firman Tuhan bilang mintalah maka kamu akan diberi. Gak ada yang salah dengan ayat itu. Tapi cara kita memahami ayat itu dan kita melakukan cara kita berdoa sama Tuhan. Buat saya standarnya bukan itu. Standar kerajaan Allah tidak seremeh itu. Karena kerajaan Allah yang sebenarnya adalah waktu kita bilang mencari kerajaan Allah, yang sebenarnya kita cari apa sih? Di mana sih kerajaan Allah? Boleh bantu saya nggak kira-kira? Kerajaan Allah di mana sih? Di surga? Hah? Di sini kerajaan Allah. Kerajaan itu artinya di mana raja memerintah. Kerajaan Allah itu nggak jauh-jauh sama saudara. Kerajaan Allah itu dekat dengan saudara. Makanya waktu Yesus bilang gini, kerajaan Allah sudah dekat. Yesus ngomong kapan? 2000 tahun yang lalu, betul nggak? Tapi dia bilang kerajaan Allah sudah dekat. Kita hari ini tunggu kedatangan dia. Kapan dekatnya? Justru saya memahami bahwa kerajaan Allah bukan masalah tempat dulu. Apakah ada tempatnya? Ada nanti. Di saat terakhir, waktu Yesus memerintah bersama-sama dengan di mana? Di bumi ini, langit baru, bumi baru. Tapi yang paling terpenting kerajaan Allah yang pertama yang harus kita miliki adalah ketika Yesus memerintah dalam hati kita. Kebenaran itu yang menjadi landasan kita. Kebenaran itu yang menjadi standar kita. Sehingga kita hidup bukan lagi cara berpikir kita. Tapi bagaimana kebenaran itu yang menuntun kehidupan kita. Supaya ada di dalam track yang benar. Supaya ketika kita hidup dalam kebenaran. Kita mencerminkan Sang Raja. Dan kita memuliakan nama Tuhan. Itu standarnya. Jadi kebenaran mencari kerajaan Allah. Itu adalah sebuah hal yang penting bagi kita orang percaya. Karena kerajaan Allah berbicara tentang apa? Sukacita, bukan tentang makan dan minum. Bukan tentang pesta pora, ada raja. Kerajaan nanti kita senang-senang, nanti kau mau pilih mana? Pulau ini saya punya. Saya ingat sekali orang bilang nanti kalau kita memerintah bersama, saya mau tinggal di pulau itu. Aduh, saudara. Kalau kerajaan Allah, saudara memerintah, semua bumi ini saudara punya karena saudara ahli warisnya. Kemanapun saudara mau pergi, apapun saudara ini, yang paling terpenting dari semua itu, jangan menghayal dulu ke sana. Menghayalnya begini, bagaimana saya hidup dalam standar kerajaan Allah. Bagaimana supaya sukacita dan damai sejahtera, bahkan kebenaran oleh Roh Kudus nyata dalam kehidupan saya. Itu yang harus ada dalam mindset kita hari-hari ini. Itu yang harus kita kalibrasi dalam kehidupan kita. Kita adjust ulang, apakah saya punya standar itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya 2 minggu lalu saya ketemu sama salah satu misionaris dari China. Dia lagi bangun misionaris di Indonesia, satu tempat training center. Waktu kami berdiskusi, saya sangat diberkati dan sangat ditegur. Jadi kenapa? Jadi gembala mereka akhirnya memutuskan keluar dari China. Kenapa? Karena pelayanan mereka, misi mereka itu menghadapi tantangan.
Jadi hari ini gembala mereka nggak bisa balik lagi ke Cina. Jadi ada 5 orang nggak bisa balik lagi ke Cina. Kenapa? Ketika mereka balik ke Cina pasti mereka ditahan. Buat catatan buat saudara di China untuk buat beribadah seperti ini bisa kelihatan ada ibadah, tapi untuk mengabarkan kebenaran firman Tuhan itu nggak mudah. Makanya di China banyak gereja-gereja underground. Kalau saudara bisa beribadah hari ini, puji nama Tuhan. Saudara bisa ketemu orang, shalom apa kabar, nggak ditempeleng udah bagus. Saudara nggak bilang, shalom Pak, Yesus itu baik. Saudara nggak dipenjara, haleluya puji Tuhan. Tapi di China beda. Sampai akhirnya saya ngobrol-ngobrol satu momen dan dia bilang gini, tahu nggak, saya ini udah siap mati. Kalau saya harus mati di ladang penginjilan, saya harus selesai. Tugas saya, dia ngomong sangat berapi-api, pakai bahasa Inggris. Jadi saya mesti cerna bahasa Inggrisnya orang logat Mandarin. Saya dengerin dia, tapi dia ngomong berapi-api. Dia bilang gini, saya ini datang ke sini bukan karena mau jalan-jalan. Saya datang ke sini karena saya harus menceritakan kebenaran firman Tuhan. Saya harus menceritakan kabar Injil itu di tengah-tengah dunia ini. Supaya semua orang tahu dan semua orang kenal. Supaya raja yang di atas segala raja waktu dia datang, dia tahu dia mendapati saya dan tim saya untuk menjangkau untuk kerajaan Allah. Sekarang pertanyaan buat kita semua, kita tentang gereja, kita cari kerajaan, apakah kita mau menceritakan sukacita yang damai sejahtera yang kita miliki hari ini buat banyak orang? Karena kita terlalu enak sebenarnya hari-hari ini, kita terlalu nyaman hari-hari ini. Tadi yang seperti Pak Gembala Senior bilang, ada salah satu tokoh di Amerika yang begitu vokal tentang kebenaran dan dia harus dibunuh. Buat saya itu hal-hal yang saya percaya satu trigger baru yang ke depan, Bapak Ibu. Saudara punya tantangan yang paling berat dalam kehidupan kita. Yaitu kita mau memberitakan kebenaran ataukah kita cuma pura-pura tutup mulut gitu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Standar kerajaan Allah ini standarnya bukan cuma main-main. Kalau saudara mau benar-benar hidup dalam kekekalan, saya percaya hidup dalam kekekalan bukan sesuatu yang, oh Yesus sudah mati buat kita. No, enggak. Ada kehidupan yang harus kita hidupi terus menerus dengan konsisten. Ada kehidupan yang harus kita jaga terus. Pak, kalau saya sudah berdosa, bertobat hari ini. Pak, kalau saya berdosa, saya sudah bertobat, saya berdosa. Bertobat terus. Usahakan hidupmu baru, makanya dia Tuhan ampuni saya. Jangan ulang lagi dosamu. Bangun hidupmu dalam kebenaran, bangun hidupmu cari kebenaran itu menjadi landasan. Supaya kemanapun saudara pergi, itu menjaga saudara. Tujuan kebenaran, tujuan firman Tuhan buat apa sih? Supaya menjaga saudara nggak keluar dari koridor. Tujuan kebenaran itu menuntun saudara supaya saudara tepat kepada sasaran. Dosa itu membuat saudara melenceng dari sasaran. Sampai sini bisa dimengerti ya. Kita sudah sering bicara dosa buat saudara melenceng. Itu dari awal kita bilang bahwa tujuan kita dari awal didesain untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa. Itu sebabnya standar kerajaan Allah ini harus kita tahu. Kita sudah ngerti identitas kita sudah ngerti standar kita. Nah sekarang bagaimana kita mengkalibrasi kehidupan kita? Ada alat bantunya apa sih? What to do? Yang pertama adalah firman Tuhan. Di bawah itu Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi apa? Jalan. Firman Tuhan adalah pelita buat kehidupan saudara. Tanpa firman Tuhan, saudara akan meleset. Firman Tuhan adalah ilham daripada Allah itu sendiri yang mengoreksi kehidupan kita, membuat kita menjadi benar, membuat kita melatih dalam kehidupan supaya kita menjadi sama seperti Kristus. Firman Tuhan itu penting. Mungkin saudara setiap minggu kena baca firman Tuhan. Tapi saudara belum baca. Hari ini bertobat, baca. Saudara gak bisa cuma dengar atau saudara lihat orang punya quote-quote. Wah firmannya bagus nih buat saya. Bukan. Apapun firmannya saudara baca, saudara dengar. Supaya apa? Supaya imanmu bertumbuh. Supaya kehidupanmu punya harapan lebih besar kepada Tuhan. Supaya kehidupanmu punya dasar berharap yang lebih lagi. Iman itu apa sih? Dasar dari apa? Sesuatu yang kita harapkan, bukan? Bukti dari sesuatu yang tidak kita lihat. Saudara, kalau saudara nggak punya harapan, saudara nggak bisa beriman. Yesus yang menjadi harapan kita.
Yesus yang akan datang kedua kali menjadi raja, itulah harapan kita. Kalau kita berharap dia untuk menjadi raja, kita harus memiliki iman yang penuh dengan kebenaran yang terus bertumbuh. Supaya kita punya pengenalan akan Allah. Supaya waktu kita memerintah bersama raja yang tidak tergoyahkan, kita memerintah dalam kebenaran. Kita memerintah sesuai dengan apa yang menjadi perintahnya. Firman Tuhan bukan cuman, dia mungkin buku. Dia nggak akan ada gunanya kalau saudara nggak pernah baca. Makanya iman kita tumbuh itu karena pendengaran akan firman Allah. Dan iman pun harus dilakukan. Kalau iman nggak ada perbuatan sia-sia. Firman Allah kalau kita baca, it's good. Tapi kalau firman itu nggak dihidupin, nggak ada gunanya. Itu sebabnya firman harus dihidupi. Apa yang menjadi perintah Tuhan, apa yang menjadi firman Tuhan, harus kita taati. Karena itu akan menjaga kehidupan kita. Tahukah saudara, saya baru memahami bahwa ketika kita begini, berdoalah bagi musuhmu. Kalau buat secara manusia, aduh berat banget. Ampunilah. Saudara kalau baca baik-baik Alkitab, cara Alkitab mengajarkan kita supaya kita nggak punya musuh di tengah-tengah dunia ini. Benar nggak? Ampunilah dia, berdoalah bagi dia. Kasihilah musuhmu, ya kan? Kasihilah sesama. Dari awal kita diajarkan kita nggak punya musuh kepada siapapun. Halo? Orang yang musuhan sama kita karena mereka belum kenal aja. Mereka belum kenal kasih yang mula-mula. Tapi kalau saudara baca kebenaran firman Tuhan menjamin saudara bahwa ada sukacita. Firman Tuhan menjamin saudara bahwa ada damai sejahtera. Firman Tuhan menjamin saudara bahwa ada kehidupan di atas kebenaran. Itulah firman Tuhan harus menjadi alat buat kita. Makanya kita harus renungkan siang dan malam. Kenapa renungkan siang dan malam? Supaya kita mengkalibrasi hati kita terus, pikiran kita. Benar nggak saya jalan sama Tuhan? Apakah selama ini saya masih sombong? Apakah saya selama ini saya masih khawatir? Tantangan yang kita hadapi hari-hari ini. Tantangan yang kita lewati hari-hari ini. Apakah kita masih percaya sama Tuhan? Ataukah kita meninggalkan Tuhan? Waktu di KLC kemarin dan 2 minggu lalu saya juga ikut konferensinya. Ada salah satu pembicara namanya Reverend Peter Tanci. Saya punya kesempatan ikut di Jakarta. Mereka punya marriage conference. Dan yang menarik di situ dia cerita Peter Tanci ini salah satu gembala yang besar dia punya gereja itu CCF kalau nggak salah di Filipina. Dia punya jemaat sudah 70.000 orang. Dia punya satelit sudah 80 apa 800 saya lupa. Dan ada satu kejadian yang paling menarik dalam kehidupannya dia adalah ketika dia punya anak nomor 3 atau kalau nggak salah, nomor 3 perempuan dirudung paksa atau diperkosa oleh banyak orang. Jadi ceritanya bagaimana rumahnya dimasuki pencuri dengan lengkap senjata militer. Dan awalnya ambil harta berharga, tapi ada kesempatan anaknya ngalamin penganiayaan dan udah paksa itu. Saudara tahu kejadiannya hari Jumat. Hari Minggu dia mesti khotbah. Dia bilang, saya mesti khotbah apa? Saya rasa apa yang saya bangun gak ada gunanya. Apa yang saya bangun, apa yang saya percayai nggak ada gunanya. Coba saudara posisikan diri saudara di posisi dia. Nggak segampang itu kita ngomong, gitu doang. Nggak. Tapi bagaimana mereka berproses hari demi hari, tahun demi tahun. Bagaimana anak itu pun berproses. Yang menarik mereka bilang gini, bukan masalah penganiayaan. Ini anak yang ngalamin sendiri, dia kesaksian, dia bilang, bukan masalah penganiayaan yang saya alami. Tapi bagaimana saya harus hidup dalam kebenaran. Dan saya harus tetap percaya sama Tuhan. Dan saya harus melakukan perintahnya. Apa perintahnya? Ampunilah mereka. Dan mereka satu keluarga memutuskan untuk mengampuni orang itu. Itu buat terobosan sangat besar. Karena dia bilang gini, saya percaya sama Tuhan dan saya percaya apa yang terjadi
di luar kendali dia, tapi dia percaya Tuhan punya daulat. Hari ini anaknya yang sudah diperkosa, dia punya anak sudah 6. Dan dia sudah menjadi bestseller buku. Dan dia sudah bantu banyak anak-anak perempuan wanita yang ngalamin hal yang sama. Tapi saya percaya kita semua nggak mau lewatin itu kan. Tapi kalau saya mau bilang hari ini, tantangan kita mungkin berbeda. Hari ini mungkin saudara ada yang sakit, saudara ada ngalamin pergumulan suami istri. Tapi saya mau ingatin buat saudara, jangan lari dari kebenaran firman Tuhan. Jangan pernah pakai kekuatan saudara. Tetap percaya sama Tuhan, tetap andalkan dia sebagai harapan. Jangan pernah sembunyi daripada kehidupan. Aduh saya nggak mungkin. No, Tuhan selalu ada buat saudara. Saudara mungkin nggak ngerti. Saudara merasa kok nggak adil. Tapi hari ini saya mau ingetin bahwa kebenaran Tuhan ya dan amin. Firman-Nya tidak pernah berubah. Dari awal sampai dengan hari ini. Kalau saudara tahu kebenaran tidak pernah berubah. Inilah yang menjadi kekekalan dalam kehidupan kita. Saya lihat keluarga ini bukan hanya cuma ngomong mereka Pak Peter Tancin. Dia punya anak, 5, dia punya cucu 24. Dan bagaimana dia membangun nilai. Hari-hari ini kalau kita ngomong kebenaran firman Tuhan. Hai para orang tua, bagaimana tanggung jawab saudara menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada anak-anakmu? Sudahkah engkau membangun kebenaran firman Tuhan dengan sungguh-sungguh dalam kehidupan mereka? Sudahkah engkau melatih mereka untuk hidup dalam kebenaran? Karena saya percaya harta yang paling berharga bukanlah keluarga. Harta yang paling berharga adalah kebenaran firman Tuhan yang harus diwariskan turun-temurun. Di saat engkau makan, di saat engkau tidur, di saat dimanapun. Kalau engkau punya anak masih muda, masih balita, engkau punya kesempatan hari ini. Bangun hubunganmu dengan Tuhan. Ajar anakmu untuk hidup dalam kebenaran. Karena itu warisan yang paling berharga. Saudara mungkin gak punya uang. Tapi kalau saudara ajarin kebenaran, dia akan hidup. Dia akan pasti hidup dalam kebenaran. Karena kebenaran mengajarkan kita bukan kepada kehancuran. Tapi kepada kehidupan yang kekal. Alat yang pertama, firman Tuhan itu harus menjadi landasan kita. Yang kedua adalah Roh Kudus. Saudara, kalau saudara mau Roh Kudus bekerja dalam kehidupanmu. Roh Kudus gak bisa bekerja cuma asal bekerja. Roh Kudus bekerja berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus gak akan ngomong banyak-banyak kayak, hai Stephen, kamu ambil barang ini. Enggak, Roh Kudus akan bicara firman Tuhan. Ada kata ke firman Tuhan, ampunilah musuhmu. Itu Roh Kudus yang dorong. Kadang-kadang waktu lagi marah tiba-tiba gini. Firman Tuhan bilang gini dalam hati, jangan marah sampai matahari terbenam. Ada pernah lagi marah tiba-tiba gitu? Terus kita bilang, terserah mau terbenam ke, mau tumbuh lagi ke, tetap saya masih emosi. Kan kejadiannya begitu. Tapi coba kita nurutin. Oke, saya mau belajar. Tuhan, saya masih dongkol banget, saya masih marah banget, saya masih kecewa Tuhan. Tapi saya mau coba melepaskan pengampunan. Beda loh. Saudara kalau lagi marah banget, kepala semua sakit. Betul tidak? Lagi sehat-sehat langsung badan-badan rasa sakit-sakit. Apalagi kalau saudara lagi benci. Rasanya kayak ada yang tusuk di sini. Pahit. Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Dan mengingatkan kamu akan semua yang kukatakan kepadamu. Roh Kudus bekerja dengan firman Tuhan. Roh Kudus tidak bekerja di luar firman Tuhan. Jadi kalau saudara meminta Roh Kudus bekerja, Roh Kudus mengkalibrasi kehidupan saudara, firman Tuhan harus menjadi landasannya. Amin. Jadi hari ini pulang baca firman Tuhan. Pak, saya nggak tahu mesti baca dari mana. Baca 1 hari 1 pasal. Pak, saya harus habis 1 tahun. Enggak harus. Semaksimal mungkin. Kalau saudara 1 hari bisa habis 1 Alkitab, haleluya puji Tuhan. Tapi yang ada saya yakin, besok langsung saudara bahasa roh, bahasa apa semua keluar. Itu gak mungkin tapi. Baca aja sesuai standarmu. Karena saya percaya mengkalibrasi itu sebuah proses. Gak ada yang instan. Come on. Gak ada yang instan. Dan saya selalu suka bahwa Allah kita, Allah yang hidup, dia gak pernah instan. Kalau dia mau instan gampang. Dia turun, ting, selesai dosa. Enggak. Dia lewatin proses, dia harus dicambuk, dia harus dihina, dia harus dikucilkan, dia harus ditolak, dia harus mati di atas kayu salib. Yang harusnya kita di situ.
Supaya apa? Supaya apa yang menjadi firman-Nya nggak mentah. Supaya hukumnya tetap berlaku. Dan dia menggenapi hukum itu. Supaya saudara dan saya nggak ngelewatin hukum yang harus kita lewatin. Come on. Roh Kudus penting buat kita. Pak, bingung gimana cara Roh Kudusnya? Minta sama Tuhan. Kalau saudara sudah cari kebenaran, Tuhan aku minta Roh Kudus-Mu. Roh Kudus sudah ada. Cuman butuh respon hati kita terbuka. Mau nggak Roh Kudus menuntun kita? Kayak tadi tuh, lagi marah tiba-tiba matahari terbenam. Oh, jangan marah sampai matahari terbenam. Oh iya, saya mesti. Ketemu sama orang, kita lihat ada orang yang memang butuh bantuan. Muncul belas kasihan. Pernah nggak ada yang mau bantu orang kayak gini? Ah nanti dah, nanti kira-kira saya bentar lagi baru saya bantu. Saya pernah satu kali, saya melewati kesempatan itu dan saya menyesal minta ampun. Satu hari saya lagi jalan terus tiba-tiba saya lihat orang itu Tuhan bilang gini, kasih dia makan. Terus saya bilang nanti kalau saya balik orang yang masih ada baru saya kasih. Saya balik, saya lihat dulu, saya ada beli makanan lebih. Saya balik saya kasih, pas saya lihat saya terlambat. Orang itu sudah pegang makanan dan sudah makan. Kalau saudara nggak peka dengan apa kata Tuhan, tuntunan Roh Kudus untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan, Tuhan bisa pakai orang lain untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan. Tapi kalau saudara sampai lewatin pekerjaan Tuhan, saudara akan menyesal sekali. Hari itu saya minta Tuhan, saya minta ampun Tuhan. Saya nggak peka dengan isi hatinya Tuhan. Roh Kudus bisa dorong saudara. Alat yang ketiga yang kita bisa pelajarin untuk kita mengkalibrasi, yaitu doa. Saudara harus hidup dengan hidup penuh dengan doa. Hidup itu, doa itu udah jadi bagian hidup saudara. Doa itu menjadi nafas saudara. Jangan pernah saudara berhenti untuk berdoa. Jangan berdoa cuma minta Tuhan saya mau ini, saya mau itu, bukan. Tapi berdoa untuk mengkomunikasikan. Berdoa untuk tanya apa yang Tuhan mau. Waktu saudara mau bekerja, apa yang Tuhan mau. Waktu saudara mau lakukan apa yang Tuhan mau. Saya ingat sekali waktu Yesus habis kasih makan 5.000 orang. Saudara kalau habis kasih makan 5.000 orang, habis acara kira-kira capek tidak? Pernah ikut KKR enggak? Kalau ikut KKR kita jadi penonton aja capeknya minta ampun. Apalagi yang mesti khotbah. Bapak Ibu mesti tahu khotbahnya Yesus, dia khotbah bukan pakai mic begini keren. Dia mungkin berteriak, "Shalom semuanya." Tapi setelah dia selesai itu, firman Tuhan bilang apa? Dia suruh murid-murid jalan duluan, dia pergi melipir, dan dia berdoa. Yesus satu teladan yang terbaik dalam kehidupan kita. Baca baik-baik. Yesus pergi berdoa sebelum dia mau melakukan tugasnya di atas kayu salib. Dia tahu, dia berdoa. Dia berdoa, dia komunikasi. Dia bilang, kalau boleh cawan ini lalu. Rasanya gak nyaman buat dia. Yesus berdoa. Yesus tahu apa yang harus dia kerjakan. Yesus ngomong sebagai manusia. Tapi dia bilang, biarlah kehendakmu yang jadi, bukan kehendakku. Hari-hari ini bagaimana kita berdoa sama Tuhan. Bagaimana kita mencari wajah Tuhan. Karena itu akan menentukan hati kita. Kita terproses apakah kita masih dalam koridor Tuhan atau kita jauh. John Stott berkata, tanpa firman dan roh, umat Kristen akan segera kehilangan arah. Karena hanya keduanya yang menuntun kita pada jalur kerajaan Allah. Enggak ada cara lain. Tiga hal. Firman Tuhan, Roh Kudus, dan doa. Sekali lagi, kalibrasi bukan tentang peristiwa sekali jadi, tetapi proses yang terus menerus. Gimana cara mengkalibrasi? Hari ini kalau saudara dengan kebenaran pulang, duduk, renungkan. Jangan pikir makan dulu. Saya tahu saudara lagi pikir makan, habis ini mau makan di mana. Jangan pikir itu dulu. Pulang duduk di mobil, apa yang saya harus kalibrasi dalam kehidupan saya? Sudahkah saya baca firman Tuhan? Sudahkah saya punya doa yang benar? Sudahkah saya punya terhubung dengan Roh Kudus? Sudahkah saya bisa menjadi representasinya Tuhan di tengah-tengah dunia ini? Charles Spurgeon berkata, setiap hari seorang Kristen perlu kembali kepada salib. Karena di sanalah hidup dikalibrasi kembali kepada Kristus.
Saudara mesti lihat salib sebagai ukuran kembali. Yes, saya berdosa. Salib itu yang kasih selamat saya. Salib itu yang mengubah standar hidup saya. Yang tadinya saya budak, saya jadi ahli waris kerajaan Allah. Saya tadinya tidak punya apa-apa, tidak milik siapa-siapa. Saya milik seorang raja. Yang tadinya saya budak, saya jadi anak. Diangkat. Salib sebagai titik tolak ukur. Makanya Yesus adalah batu penjuru. Kalau saudara gak pernah hidup ikut Yesus, saudara akan sia-sia. Sekali lagi, dunia menawarkan segalanya. Pak, gimana saya makan? Gimana saya minum? Firman Tuhan bilang apa? Burung di udara saja Tuhan pelihara. Apalagi kehidupan saudara yang manusia yang Tuhan kasih. Pertanyaan buat kita, percayakah saudara firman itu ya dan amin? Kalau saudara percaya, apa yang saudara takut hari ini? Apa yang saudara khawatirkan hari ini? Saudara harus ubah paradigma. Oh, Bapak khotbah gampang. Betul gampang. Saya juga hidupin barang itu gak gampang. Saya sering hari ngalamin kekhawatiran. Tapi saya percaya Tuhan punya campur tangan. Tapi yang selalu Tuhan ingin ajarkan dari saya. Bukan masalah bagaimana Tuhan menyelamatkan saya. Tapi bagaimana hubungan saya dengan Tuhan. Bagaimana saya berproses hidup saya terus menerus. Membangun hidup saya untuk mencari Tuhan. Mengkalibrasi hati saya, pikiran saya. Apakah saya sudah layak di hadapan Tuhan? Karena kehidupan kita pada akhirnya akan seperti ini. Dalam Matius 25 ayat 23. Maka Tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Ini kutipan ayat dari apa? Ada yang tahu ceritanya? Tentang talenta. Apa yang Tuhan percayakan dalam kehidupan saudara untuk memuliakan Dia yang adalah Tuhan dalam kehidupan saudara, yang adalah pemilik kehidupan saudara. Sudahkah saudara menjadi hamba yang setia? Sudahkah saudara menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan? Jangan sampai saudara cuma memikirkan diri saudara sendiri. Itu sebabnya tadi saya bilang misionari China itu dia bilang gini, saya mati di sini pun itu sebuah kebanggaan buat saya. Karena yang paling penting adalah bagaimana kerajaan Allah itu harus dinyatakan di tengah-tengah dunia ini. Saudara, kalau saudara habis kalibrasi, bukan saudara kalibrasi itu saudara jadi orang suci. Nah, tugas saudara kalau saudara hati pikiran sudah benar, tugas saudara ceritakan ke orang lain supaya mereka ngalamin perubahan, supaya mereka ngalamin keselamatan, supaya mereka tahu satu-satunya raja yang memerintah dalam kehidupan ini, Yesus Kristus adalah Tuhan. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Mari kita ambil waktu kita. Kita hidupin proses ini. Kita mengkalibrasi lagi pikiran kita, hati kita. Bukan dengan cara dunia. Tapi dengan apa yang Kristus mau dalam kehidupan kita. Karena kalau kita pulang kita cuma pikirin tentang diri kita. Kesia-siaan itu pasti. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kalau saudara bisa beribadah hari ini, bersyukurlah. Tempat yang dingin, tempat yang baik. Saya gak mau saudara nyaman. Saya mau saudara mengerti bahwa ketika kita nyaman, kita akan meleset dari sasaran. Gereja ini diberkati, puji Tuhan, kasih ruangan yang bisa saudara nyaman. Kalau saudara di Cina gereja underground, saudara gak bisa. Saudara mau beribadah sembunyi-sembunyi. Saking tekanan yang mereka miliki, mereka tuh gak punya Alkitab. Mereka hafal Alkitab. Saudara sudah hafal Alkitab belum? Mereka bagaimana caranya? Mereka hafal Alkitab, kertas, potong-potongan kecil-kecil. Mereka berusaha untuk hafal. Mereka punya waktu untuk hafal itu, butuh waktu beberapa menit, mereka mesti latih diri mereka. Saking hebatnya mereka, saking terlatihnya mereka, sampai baca Alkitab aja mereka sudah bisa hafal langsung. Saudara lihat ada banyak kesaksian luar biasa. Saudara baca Alkitab saja, Alkitab di rumah masih ada toh? Masih di kas, bagus. Masih mulus toh? Di handphone dia ada di bagian mana? Dalam folder, habis itu folder, dalam folder lagi.
Seberapa sering firman Tuhan itu menjadi kehidupan saudara? Saudara gak akan bisa jadi orang benar kalau saudara gak pernah memiliki kebenaran itu dalam kehidupan saudara. Mari kita rubah, kita jadi warga kerajaan Allah. Kita jadi representatifnya di tengah dunia ini. Hidupanmu. Pak, Bapak lebih hebat. Nah, saya sama manusia. Saya masih belajar sampai hari ini. Jangan ukur orang lain, ukur dirimu seperti apa yang Tuhan mau. Karena saya percaya Tuhan punya cara untuk kehidupan saudara, untuk saudara lebih baik. Kalau saudara sudah lebih baik, bukan saudara harus lebih hebat dari orang lain. Tugas saudara ceritakan buat orang lain apa yang saudara alami. Supaya satu nama dipermuliakan. Adalah Raja di atas segala Raja. Yesus Kristus adalah Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Izinkan kami dikalibrasi hati pikiran kami dan tubuh kami. Supaya apa yang kami lakukan bukan lagi berdasarkan standar dunia, tetapi standar kerajaan Allah. Biarlah kami bergerak bukan dengan pikiran kami, tapi kami bergerak dengan kehendak Tuhan. Sehingga setiap langkah kami memuliakan Yesus Kristus yang adalah Raja dalam kehidupan kami. Roh Kudus jangan berhenti kepada setiap pribadi di tempat ini. Hari ini mau Kau menjamah setiap pribadi, baik yang mengikuti secara onsite maupun secara online. Mereka diubahkan hati pikiran mereka dicelikkan mata mereka, sehingga mereka bisa melihat kebenaran ini menjadi landasan kehidupan mereka. Ketika mereka berjalan, mereka bukan berjalan dengan pengetahuan mereka, tapi mereka berjalan dengan pengenalan akan Allah melalui kebenaran firman Tuhan. Mereka akan hidup dengan tuntunan Roh Kudus, dan mereka akan punya hubungan yang baik dalam kehidupan mereka. Dalam doa mereka panjatkan hal-hal yang baik. Mereka akan menjadi pribadi, mereka dipenuhi dengan karunia-karunia yang melakukan hal-hal yang besar untuk pekerjaan tubuh Kristus di tempat yang Tuhan percayakan dalam kehidupan mereka. Berdoa Tuhan, yang mengalami sakit hari ini, dia mengalami terobosan dalam hatinya, dia telah disembuhkan dan dia telah mengalami pemulihan, dan dia tahu bahwa semua yang dia alami karena kehendak Tuhan. Begitu juga yang mengalami tantangan dalam kehidupannya, dalam keluarganya, dalam pekerjaannya. Engkau Allah yang mencukupi, Allah yang membalut, Allah yang menguatkan setiap pribadi. Sehingga mereka penuh dengan kebenaran. Dan mereka menjadi saksi Kristus dimanapun mereka berada. Mereka menjadi jawaban bagi dunia ini. Terima kasih Tuhan sudah mengangkat setiap kami dari dalam kegelapan untuk menjadi terang, untuk menyatakan terang-Mu yang mulia dalam kehidupan kami. Biarlah kebenaran yang kami dengar hari ini menjadi representasi kami untuk kemuliaan nama Tuhan kemanapun kami pergi. Roh Kudus jangan pernah berhenti. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan. Baik, Bapak Ibu diberkati pagi hari ini. Amin. Luar biasa apa yang sudah disampaikan. Dan saatnya kita akan memberi persembahan. Adakah di antara Bapak Ibu yang belum mendapatkan amplop persembahan? Yang saya mau ingatkan adalah sesuai dengan firman yang kita dengar bahwa kita adalah warga kerajaan Allah. Karena itu berilah dengan cara kerajaan. Ya, persembahannya jangan dikucek-kucek baru ditaruh di dalam amplop. Tapi dikasih rapi kemudian baru dimasukkan dalam amplop. Dan berilah dengan cara yang benar. Seperti itu ya. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Kita akan berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur. Karena Engkau begitu mengasihi kami. Engkau tidak membiarkan kami menjauh daripada-Mu. Engkau selalu ada untuk menguatkan setiap kami. Engkau selalu ada memberkati kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan, kami mau memberi persembahan yang terbaik yang datang daripada Tuhan. Sebagai ucapan syukur kami, sebagai persepuluhan kami, sebagai persembahan-persembahan yang datang dari hati kami Tuhan. Karena itu diberkatilah setiap tangan-tangan yang terangkat. Diberkatilah setiap usaha pekerjaan umat-Mu. Dibuat berhasil karena mereka melakukan kebenaran-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus,
Setiap yang siap untuk menabur, mari sama-sama katakan amin. Selamat memberi, Tuhan memberkati. Kerajaanmu berkuasa di bumi, puji Allah yang kekal. Sebab perbuatanmu ajaib dan besar, puji Allah yang kekal. Kerajaanmu berkuasa di bumi, puji Allah yang kekal. Sebab perbuatanmu ajaib dan besar, puji Allah yang kekal. Haleluya. Adakah yang baru pertama kali hadir beribadah bersama-sama di tempat ini? Boleh lambaikan tangan? Tidak ada? Ada? Oke, ada satu. Boleh yang di samping kiri kanan boleh salamin dan ucapkan selamat datang. Kita yang lain boleh memberikan tepuk tangan selamat datang. Puji Tuhan. Bagi ibu yang baru pertama kali hadir bersama, kalau belum punya rumah rohani untuk beribadah di Jayapura, kami terus mengundang untuk terus bersama-sama beribadah di tempat ini setiap hari Minggu. Baik, kita akan mendengarkan pengumuman, silakan multimedia. Ibadah Minggu GBI Rock Jayapura dilaksanakan di dua tempat, di Rock Center Entrop Jalan Bahtera Kelapa 2 Entrop dan di Rock Center Sentani di Jalan Raya Hawaii Sentani. Ibadah dimulai jam 9 pagi. Ibadah anak Rocky dilaksanakan di dua wilayah, Rock Center Entrop Jalan Bahtera Kelapa 2 Entrop dan di Rock Center Sentani di Jalan Raya Hawaii Sentani. Ibadahnya juga dimulai jam 9 pagi. Ibadah Rogen dilaksanakan setiap hari Sabtu jam 5 sore di Rock Center Entrop Jalan Bahtera Kelapa 2 Entrop. Sudahkah Anda berkomunitas? Kami mengundang Anda untuk bersama-sama tertanam dalam komunitas kerajaan. Untuk info lengkap bisa didapatkan di booth Komsel atau bisa juga menghubungi hotline kami di nomor WhatsApp yang tertera. Persembahan juga bisa dilakukan melalui SendKris yang tertera dengan menggunakan semua aplikasi dan juga bisa transfer ke nomor rekening yang tertera. Rock Jayapura memiliki beberapa media sosial seperti yang tertera. Untuk informasi lebih lengkap seputar kegiatan gereja, Anda bisa menghubungi hotline kami di nomor WhatsApp yang tertera. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Yesus memberkati. Baik, untuk ibu yang tadi baru pertama kali hadir, habis ibadah mohon tidak langsung pulang, nanti bisa ditemani oleh Aser untuk ke belakang sebentar. Seperti itu ya. Kemudian yang saya mau tekankan kembali adalah booth Komsel. Bapak Ibu boleh lihat di slide mungkin ya. Di belakang sudah ada Bapak Erik, Ibu Rina dan Ibu Ellen di booth. Jadi Bapak Ibu yang belum tertanam di komunitas, segeralah mendaftarkan diri. Percayalah bahwa hidup di komunitas itu adalah hidup yang diwarnai dengan warga kerajaan Allah. Ya, suasana sorga ada di sana. Pembentukan menjadi serupa dengan Kristus ada di sana. Karena itu jangan lewatkan booth begitu saja di belakang. Yang belum tertanam segeralah. Baik, kita akan mengakhiri ibadah kita di pagi hari ini. Saya mengajak kita sekali lagi bangkit berdiri. Mari sama-sama kita tepuk tangan bagi Allah kita. Yeah.
kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Oh, oh, segenap jiwa dan pengharapan laku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Semuanya katakan hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajar Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Yesus Kau Raja mulia. Mari sekali lagi saudara nyanyikan. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan laku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Semuanya. Ajar Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Yesus Kau Raja mulia. Mari sama-sama lebih lagi bertemu sama bagi Raja kita. Hey! Mari serukan, katakan ajaib. Ajaib Kau Tuhan, yes, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa. Amin. Memerintah selamanya. Yes, Yesus Kau Raja mulia. Ajar Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Yesus Kau Raja mulia. Sekali lagi, Raja mulia. Benar Tuhan bahwa Engkaulah Raja mulia yang memerintah di hidup kami. Untuk selama-lamanya Engkau penguasa tunggal di hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu yang kembali mengingatkan bahwa kami bukan berasal dari dunia ini. Kami berasal dari sorga. Kami diutus ke bumi untuk membawa sorga ada di tengah-tengah bumi ini Tuhan. Karena itu biarlah Roh Kudus-Mu terus menguatkan kami. Dimanapun kami berada, dimanapun kami pergi, dimanapun kami bekerja. Kami mau bawa sorga ada di tempat itu supaya Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu. Tuhan, biarlah kasih karunia-Mu memampukan kami untuk menjadi agen-agen kerajaan Allah dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa. Melewati setiap proses hidup kami di dunia ini, di bumi ini. Kami tahu
bahwa kekuatan kami bukan datang dari dunia. Pertolongan kami bukan datang dari dunia, tapi datang dari sorga yang kekal, yang tidak pernah berhenti, yang tidak pernah berakhir. Karena itu menjadi pengharapan kami Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati hamba-Mu Pak Stefan yang sudah menjadi saluran berkat bagi setiap kami. Biarlah bertambah-tambah hikmat dari sorga. Pewahyuan yang baru Tuhan singkapkan dalam kehidupannya. Dan berkat sorga menjadi bagian hidupnya, bagi keluarganya, bagi keturunannya Tuhan. Sehingga Engkau dipermuliakan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan. Dan saat ini juga kami mau bersehati. Kami mau terus berdiri bagi tanah di mana Engkau membawa kami, yaitu tanah Papua. Kami ada di provinsi Papua ini Tuhan. Oleh karena itu kami mau mengangkat tangan kami, melepaskan berkat Tuhan untuk provinsi Papua di dalam nama Yesus. Tuhan, kami tahu bahwa mata-Mu sedang tertuju atas tanah ini. Dan Engkau sedang bekerja. Karena itu, biarlah setiap pemimpin-pemimpin yang telah terpilih, Engkau yang mengurapi mereka, Engkau yang memberkati mereka, Engkau yang memberikan kekuatan untuk mereka boleh memimpin di tanah ini dengan takut akan Tuhan. Kami melepaskan damai sejahtera untuk Papua di dalam nama Tuhan Yesus. Kami melepaskan damai sejahtera untuk Jayapura di dalam nama Tuhan Yesus. Kami melepaskan damai sejahtera untuk provinsi Papua di dalam nama Tuhan Yesus. Datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu di tanah ini seperti di sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan kami juga mau mengangkat tangan kami bagi setiap umat-Mu yang dalam kondisi sakit. Kami berdoa dari tempat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa darah-Mu, bilur-bilur-Mu menyembuhkan, memulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Umat-Mu yang dalam kelemahan Tuhan kuatkan, hiburkan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa untuk Indonesia Tuhan. Kami terus memberkati bangsa yang kami kasihi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap perubahan, pergerakan-pergerakan yang terjadi. Kami berdoa. Biarlah semuanya itu mendatangkan kebaikan bagi bangsa ini. Pakai para pemerintah kami, pemimpin-pemimpin kami Tuhan. Dengan hikmat yang datang dari Tuhan, mereka juga memimpin bangsa ini dalam takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa, dan kami juga mengangkat tangan kami untuk gembala kami. Berkatilah hamba-Mu dimanapun berada. Berilah kekuatan. Singkapkanlah rahasia-rahasia-Mu yang baru. Hingga dalam memimpin, mengarahkan, membimbing setiap kami terus bergerak ke arah Kristus. Menjadi serupa dengan Engkau. Setiap hamba-hamba-Mu yang ada di gereja ini, berkat Tuhan ada atas setiap mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Mari Bapak Ibu jemaat kekasih Tuhan. Tengadahkan wajah-Mu kepada Bapa di sorga, angkatlah tangan-Mu dan terimalah berkat dari sorga. Sebab Dia Allah yang telah memanggil engkau keluar dari kegelapan kepada terang-Nya yang ajaib. Dia Allah yang berkata, aku akan memimpin engkau sampai pada kesudahan zaman. Karena itu jangan takut, jangan khawatir, jangan bimbang. Sebab Allah yang memanggil engkau adalah setia. Dia yang akan menuntun, menguatkan dan memberi kemenangan. Apa yang engkau dengar hari ini, bahwa engkau adalah perwakilan kerajaan Allah di bumi ini. Hiduplah bagi kerajaan Allah. Lakukanlah pekerjaanmu bagi kerajaan Allah. Maka engkau akan melihat
kasih setia Tuhan bergulung-gulung terjadi dalam kehidupanmu, dalam pekerjaanmu, dalam rumah tanggamu, dalam segala apapun yang kau kerjakan dengan tanganmu. Dia Allah akan memberkati. Terimalah semua berkat ini dan jadilah berkat bagi kerajaan sorga. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.